Nah sekarang mungkin kita pengen tahu banyak lagi soal kasus-kasus hukum abang ya. Kemewahan-kemewahan yang abang dapatkan sekarang, itu sebenarnya triggernya apa sih bang? Kasus apa yang ngebuat abang tiba-tiba melejit? Gini loh, untuk menjadi pengacara sukses, itu bukan karena gelarnya banyak, doktor hukum enggak. Itu karena jam terbang yang, itu satu bawaan dari kandungan. Legal minds kita itu sudah terbentuk dari kandungan ibu kita. Ya. Kedua adalah jam terbang yang tinggi. Jam terbang artinya bekerja. Gelar itu almost nggak menyumbang apapun. Ya, saya itu sudah puluhan tahun. Saya sekarang sebagai pengacara sudah 43 tahun. Walaupun fisik saya kelihatannya seperti umur 30. Hanya sebagai pengacara saya sudah 43 tahun, mulai dari tahun 82. Ya. Itu umur berapa waktu itu tahun 82? Saya lulus Fakultas Hukum umur 20. Saya tercepat ya. Umur 20 saya udah SH. Terus jadi udah 43 tahun. Jadi bayangkan dan 10 tahun pertama itu saya jadi kacungnya, asistennya berbagai pengacara bule. Jadi benar-benar otak saya itu sudah diasah berpikir logika selama 10 tahun. Kemudian saya dikirim ke Australia. Saya pulang dari sana, saya jadi bos mereka, gitu loh. Jadi jam terbang lah yang bikin gua sukses. Tapi kasus apa bang mungkin? Oh banyak yang banget, sudah ribuan. Abang, satu aja misalnya kasus yang kira-kira nama abang nih tiba-tiba jadi melejit, orang pada kenal tuh mulainya dari mana bang? Sebenarnya sih itu nggak bisa disebut satu kasus, itu adalah. Oke deh 2-3 kasus kalau gitu. Oke, kalau saya hanya bilang 2-3 kasus, tapi satu misalnya. Hampir semua perkara pilot besar-besaran aku yang pegang. Oh, Raja Pilot hampir semua kasus-kasus besar aku yang pegang. Okay. Waktu pengadilan niaga, waktu krisis moneter tahun 98, mulailah tahun 2000 beroperasi pengadilan niaga. Perkara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima saya pegang semua. Ya, jadi terus kasus yang lagi menarik waktu itu adalah pada saat itulah kasus Bambang Tri anaknya Soeharto. Ya. Di mana 18 bank ditutup IMF, termasuk banknya punya anaknya Pak Harto, Pak Bambang Tri. Yeah. Saya waktu itu selama 2 minggu hampir tiap hari kayak gini duduk di yang sekarang sudah punyanya Haritanu, ya dulu namanya Bimantara. Disitulah saya sering makan siang sama mertuanya Sarini. Terus sama Pak Surya Paloh. Nah, Surya Paloh waktu itu belum di lingkaran 1 duduknya. Lingkaran 1 itu bos-bos besar, yaitu Peter Gonta, mertuanya Sarini, Bambang Tri, ya sama aku waktu itu. Ya, itu perkara salah termasuk yang paling heboh. Apa tuh nama kasusnya bang? Ya itu waktu banknya Bank Andromeda punyanya Bambang Tri ditutup IMF. Waktu itu ditutup ada 16 bank. Saya kadang-kadang lagi baca buku lagi makan sama Bambang Tri, tiba-tiba dia ditelepon Pak Harto. Emang apa sih, gimana sih kasusnya? Terus Bambang Tri minta saya brief pasal berapa, terus dia lari-lari ke istana gitu loh. So waktu itu saya merasa, anak kampung jadi penasihat anaknya raja gitu kan. Mulai dari situ ya bang ya. Itu saya udah terkenal di situ sebenarnya. Kalau gua nggak terkenal nggak mungkin dong dipanggil sama Bambang Tri. Benar. Itu loh. Jadi untuk terkenal itu prosesnya panjang. Dari mulai sering seminar, sering di sini, sering ke sini. Itu terkenal jadi lawyer itu nggak bisa hanya dengan setahun 2 tahun. Proses puluhan tahun gitu. Nggak bisa disebutkan gara-gara kasus ini, semuanya ada kontribusi. Tapi yang bikin abang lebih tajir, lebih cuan nih sekarang. Perkara kepailitan. Perkara kepailitan. Dan itu banyak. Oke, dari kasus hukumkah masih atau dari bisnis abang yang juga banyak yang ini? Duit saya paling banyak dari kasus hukum. Dari kasus hukum. Karena kasus hukum itu bisa within 1 minute you can get 10 billion sebentar. Wow. Ya, saya pernah dapat 12 juta dolar berapa tuh? Saya pernah dapat 12 juta dolar. Nolnya ditambah berapa tuh ya? Kalau diukur sekarang ya hampir 200 M. Saya pernah dapat dari satu kasus itu ya bang? 12 juta dolar. Kasus asing berarti? Lokal. Itu lokal ya? Malah ada kaitannya sama penguasa, tapi saya nggak boleh ngomong. Udah agak tabu kalau ngomong sekarang. Oke, jadi tetap dari kasus hukum ya? Ya, kasus hukum. Lebih banyak ya, cuannya satu kasus, ya. Baik. Nah, abang tuh gimana ceritanya bisa jadi pengacara Prabowo 25 tahun? Karena waktu itu saya
termasuk pengacara bisnis yang dianggap terpopuler. Pengacara bisnis dianggap terpopuler, hampir semua konglomerat datang ke saya, termasuk orang paling kaya sekarang itu Prayogo Bangis itu klien saya itu. Terus keluarga Sinarmas, hampir semua perkara bisnis datang ke saya. Waktu itu kan krisis keuangan, perusahaannya keluarga Prabowo, adiknya Hasim juga ikut terkena masalah krisis moneter, sehingga ya sering ribut lah sama krediturnya gitu loh, termasuk Kiani Kertas yang sekarang dimiliki gitu loh. Ya nggak ada bedanya dengan perusahaan lain gara-gara krisis moneter, melawan para kreditur yang meminta tagihannya dibayar dalam dolar sudah hampir 20.000, sementara waktu pinjam cuma 2.000 gitu loh. Ya itu dia. Jadi itu yang membuat karena Prabowo trust me, ya akhirnya berlanjut terus. Bahkan sampai sekarang saya pengacaranya Hasim juga gitu loh. Untuk semua perusahaan dia. Jadi belum ada rencana mau pensiun di mana, kapan? Ya. Di mananya dulu deh. Kalau misalnya abang pengen menghabiskan hari tua tuh di mana deh? Ya di Jakarta lah. Tetap di Jakarta. Nggak ada kepikiran mau ke Bali? Oh, Jakarta dan Bali. Jakarta dan Bali. Ini soalnya baju saya udah cocok nih kayaknya mau diajak. Saya sudah investasi begitu banyak di Bali. Iya betul, makanya. Sudah hampir triliunan uang saya di Bali. Beli tanah begitu banyak, ya. Jadi memang, ya. Tapi ini deh, tiba-tiba lu meninggal, lu nggak pamit kan sama hartamu? Pamit nggak? Halo hartaku, aku pamit dulu nggak kan? Nggak sempet lah bang. Ya nggak sempat. Jadi makanya saya bilang sama semua orang, kebahagiaan itu dalam dirimu. Walaupun banyak duit, entah siapa itu klien saya konglomerat, dia juga makan sama telur, nasi uduk, nasi goreng, sama dengan super taxi. Di kebahagiaan itu adalah kalau kau tahu apa yang diinginkan oleh dirimu. Kalau saya itu berprestasi, I love my work, itu aja. Saya cinta kerjaan saya dan saya selalu ingin berprestasi. Ingin membuat sesuatu kejutan tiap hari. Itu yang bikin saya tetap survive dan selalu hidup ambisinya. Apalagi kalau ada lagi di plus wanita cantik, ya itu makin hidup lagi. Itu loh. Karena saya tidak munafik seperti suami-suami orang lain. Oke. Nah, kalau belum kepikiran pensiun, Bran, kapan dong abang istirahatnya? Kan abang kerja tuh dari pagi, sampai jam 3 lah, jam 4 abang bilang. Hampir nggak pernah istirahat. Nah terus gimana bang? Nggak tahu. Apa rahasianya bisa memiliki ambisi dan tenaga sebesar ini di usia abang yang sekarang? Berapa sih coba skill usianya? Tadi malam saya sudah mau clubbing. Sudah booking sofa segala macam. Sudah 22 aspri untuk dansa. Semua udah pada ada yang di Grab, ada yang di mana. Tiba-tiba aku down. Benar-benar aduh. Bahkan itu aspri itu datang dari Surabaya. Udah terbang. Ya. Dari Surabaya loh itu. Ya, dia pun saya tidak bisa temuin lagi. Ya, akhirnya langsung diurus penginapannya. Ya itulah, kadang downnya itu begitu. Ya, entah karena apa, tapi malamnya istirahat, full tidur, makan obat tidur, terus vitaminnya segala macam. Yang saya takutkan nanti ginjal saya, aku terlalu banyak minum vitamin untuk obat kuatnya gitu loh. Semua vitamin gue sikat. Minumnya banyak nggak kalau gitu? Minumnya banyak nggak? Kalau ada di medsos dibilang pakai jahe, pakai ini, langsung gua suruh staf gua beli, nggak tahu udah 50 ramuan kali di rumah gua. Ya, ngaruh berarti ya, tapi itu ngaruh ya, ya berarti. buktinya gua sehat. Kemarin katanya ada buah beets apa tuh? Ya yang merah-merah itu. Ada orang bule ngomong gitu, langsung gua suruh bikin. Nah, tadi kemarin katanya kalau kau jadi laki-laki penjaka kuat gitu kan, kuat itunya. Katanya minumlah bawang putih sama jahe katanya kan. Itu 3 hari lalu langsung gua suruh beli dulu jahe sama itu. Itu alami, aman bang. Ya gua udah minum 2 hari nggak nambah biasanya. Udah dites juga. Itu mau gua buat itu yang bikin video itu. Aduh, kocak. Jahe sama bawang putih. Katanya kalau kau mau itu jadi laki-laki sejati, penjaka yang bisa membuat wanita bahagia, minum 2 jam sebelumnya. Gue udah 3 kali minum, mal doang. Aduh, oke. Tapi abang ini tetap awet muda loh, padahal abis ulang tahun kan, beberapa hari yang lalu, bener kan? Dirayain di Bali ya bang? Iya benar. Umur berapa sih bang kalau boleh tahu? Umur saya secara biologis 30. Secara biologis? Ya, secara KTP 66. Kok makin kelihatan awet muda nih? Apa rahasianya bang?
Vitamin-vitamin itu tadi kah atau ada Itu perawatan-perawatan satu, tambahan? yang perawatan khusus sih nggak ada. Mungkin saya nggak terlalu banyak. Mungkin happy-nya itu kali ya. Ceria terus, gembira terus itu kali. Pokoknya saya sudah berprinsip, saya tidak akan pernah sedih dalam hidup ini. Saya tahu one day semua yang saya pertaruhkan mati-matian untuk mendapatkan harta itu akan saya tinggalkan within a minute tanpa permisi. I know that. Ya, makanya I enjoy my life now. Makanya kalau misalnya Pak Prabowo minta gua, kau mau nggak jadi menteri? Jabatannya tiga menteri sekaligus, I will say no. Because you're happy with your I'm life happy. now. Dari segi uang juga udah pasti duit gue lebih banyak kalau uang sah, ya. Ya, I'm happy. Apa lagi coba? Di usia sekarang, kira-kira apa mungkin harapan yang belum tercapai? saya- Apa yang ingin abang Nggak kejar ada. lagi? Just keep continue bekerja, bikin kejutan-kejutan, berprestasi, berdansa, dan tetap bahagia dengan keluarga, itu aja. Nggak ada khusus lagi. Jadi udah sebenarnya nggak ada target lagi Nggak ya ada bang yang ingin target. dicapai ya? Hanya itu aja. Ada kasus harus menang, ya udah itu aja. Oh. Nggak ada target khusus. Ya. Ada kalau gitu misalnya warisan pemikiran kah atau perubahan yang ingin abang tinggalkan untuk generasi-generasi pengacara berikutnya bang? Saya sering bilang di postingan saya, satu, kalau kau mau kaya, jangan di daerah, harus pindah ke Jakarta. Bisnis itu di Jakarta. Bisnis itu yang membutuhkan pengacara, jadi harus pindah ke Jakarta. Kalau kau di daerah, kau akan nangani perkara perceraian atau perkara kuburan atau sawah. Kalau kau di Jakarta, kau akan pegang langsung triliunan. Yang kedua, bahwa untuk jadi pengacara top perlu jam terbang. Ya, kau harus mulai muda kerja sama orang. Yang ketiga, kalau kau seperti mahasiswa di Harvard, mahasiswa hukum itu atau harus tiap hari membaca 2 putusan pengadilan untuk sebagai bacaan. Tiap hari 2, minimum tiap minggu 2 putusan. Ya, jadi 8 sebulan. Kalau baca ratusan putusan pengadilan, lama-lama otak kamu jadi terbentuk namanya legal minds, sehingga bisa out of the box thinking artinya otomatis gitu, ibarat kayak mesin gitu loh, dalam mesin hukum langsung udah within a minute langsung ada solusi gitu. Yeah. Ya itu dia.